Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 901-905. Bab 901. Karena kamu mengenal Tuan Zanders, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Zhao Yuanjia berkata dengan ekspresi tak berdaya. Zhao Yuanjia merasa alasan mengapa Tianyi Zans berani menolaknya sebelumnya adalah karena Tianyi Zans mengenal pendukung besar seperti Fendi Zanders. Zhao Yuanjia tidak berani memprovokasi seseorang seperti Fendi Zanders, jadi pemikirannya tentang Tianyi Zans menghilang secara alami, dan dia buru-buru melanjutkan, Nona Zans, saya kenal beberapa direktur besar, dan saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda ketika saya punya kesempatan. Tuan Zhao, apakah Anda ingin memperkenalkan sutradaranya kepada saya? Setelah Tianyi Zans mendengar kata-kata Zhao Yuanjia, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Anda adalah teman Tuan Zanders, tentu saja saya akan menjaga Anda dengan baik, dan saya harap Anda dapat memberi saya kata-kata baik di depan Tuan Zanders. Zhao Yuanjia berkata sambil tersenyum. Benar, Nona Zans, saya juga kenal beberapa produser, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka ketika saatnya tiba. Wang Hong juga berteriak penuh semangat. Tentu saja, para bos yang hadir tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, dan meneriaki Tianyi Zans dengan ekspresi bersemangat. Setelah melihat pemandangan ini, Tianyi Zans langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tianyi Zans tidak mengerti mengapa orang-orang ini tiba-tiba mulai menyenangkan hatinya. Dan Sister Pan, yang berdiri di samping, tahu di dalam hatinya bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Siapa Fendi Zanders ini? Sister Pan tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Di sisi lain, Fendi Zanders, Gu Jun dan yang lainnya bersiap untuk berkendara kembali ke resor setelah meninggalkan pemandian air panas Linci. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, suasana menjadi sedikit canggung. Lagi pula, apa yang terjadi barusan sungguh sulit dipercaya bagi mereka. Wang Xiaowan memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apa yang terjadi sekarang? Mengapa orang-orang itu begitu takut padamu? Mengapa mereka berlutut padamu? Maaf. Benar, Fendi Zanders, apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dari kami? Gu Jun juga sangat bingung, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tahukah kamu mengapa kita tinggal di Villa Air Resort? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan lembut. Bukankah karena temanmu Zhou Muxue? Jawab Gu Jun. Ini bukan karena Zhou Muxue, tapi karena aku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Karena kamu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka tampak lebih luar biasa. Fendi Zanders, apa yang terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu memenuhi syarat untuk tinggal di Villa Air? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Wang Xiaowan memandang Fendi Zanders dengan lebih aneh. Namun Fendi Zanders tersenyum ringan, dan berkata dengan lembut, apakah Anda tahu tentang Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang? Terakhir kali saya makan malam dengan Zhao Yulong, sepertinya saya mendengar sesuatu, tetapi saya tidak mendengarkan terlalu cermat, jadi saya tidak tahu apa itu. Wang Xiaowan menjawab Fendi Zanders dengan suara lembut, lalu menatap Fendi Zanders tiba-tiba, dan berkata dengan ekspresi terkejut, baru saja orang-orang itu memanggilmu Tuan Zanders. Fendi Zanders, kamu pasti Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, kan? Kamu adalah generasi kedua yang super kaya, kanan? Kamu terlalu banyak berpikir, apa kamu tidak mengerti apa yang terjadi denganku? Saat aku masih sekolah, aku bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Bagaimana aku bisa menjadi generasi kedua yang kaya? Fendi Zanders tidak memberitahu Wang Xiaowan identitas aslinya, karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan mereka, jadi dia langsung menyangkal pernyataan tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu takut padamu? Aku sedikit bingung sekarang. Su Tian mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, dan berkata dengan nada bingung. Sebenarnya, masalahnya seperti ini. Meskipun saya bukan Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, saya mirip dengan Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, dan nama keluarga saya juga Zanders, jadi orang-orang ini salah paham bahwa saya adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang. Tanpa menyangkal hal ini, Fendi Zanders memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Wang Xiaowan,
Gujun dan yang lainnya mengangguk ringan. Meskipun pernyataan Fendi Zanders juga sangat sulit dipercaya, itu lebih dapat dipercaya daripada memberitahu Gujun, Wang Xiaowan, dan lainnya bahwa dia sebenarnya adalah Tuan Zanders. Wang Xiaowan dan yang lainnya pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, karena kesenjangan antara Fendi Zanders dan generasi kedua super kaya semacam itu terlalu besar. Tetapi jika Fendi Zanders hanya terlihat seperti Tuan Zanders, membuat orang lain berpikir bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Artinya, alasan mengapa mereka begitu takut pada Fendi Zanders adalah karena mereka salah mengidentifikasi orang tersebut dan mengira Fendi Zanders adalah Anda, Tuan Zanders. Itulah mengapa mereka seperti ini, bukan? Gujun ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Benar, kamu juga bisa memahaminya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Fendi Zanders itu, bukankah kamu berpura-pura menjadi Tuan Zanders? Jika Anda ketahuan, apa yang harus Anda lakukan? Wang Xiaowan memandang Fendi Zanders dan bertanya dengan cemas. Benar, Fendi Zanders, kamu bisa menyembunyikannya untuk sementara, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Orang-orang ini tidak mudah terprovokasi. Begitu mereka mengetahui bahwa kamu palsu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Su Tian juga mengikutinya. Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata orang-orang ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, sebenarnya, saya tidak palsu, karena saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuan Zanders, dan mereka salah paham. Apa masalahnya? Dan bahkan jika mereka mengetahuinya, saya mungkin sudah meninggalkan Provinsi Sanan, di mana mereka dapat menemukan saya. Itu benar, tapi untuk amannya, ayo cepat keluar dari sini. Jika nanti mereka mengetahui ada yang tidak beres, itu akan merepotkan. Setelah berpikir sejenak, Gujun berkata dengan lembut. Menurutku Gujun benar. Meski kali ini kita lolos, bukan berarti kita bisa kabur lain kali. Ayo cepat. Wang Xiaowan mengikuti dan mengangguk. Melihat orang-orang ini begitu mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, kapan keahlianmu menjadi begitu kuat? Kamu menangani begitu banyak pengawal sendirian, dan pengawal itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Sungguh luar biasa. Gujun tiba-tiba menoleh ke arah lihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Saat aku masih kuliah, aku bertemu dengan seorang lelaki tua, dan dia mewariskan kungfuku kepadaku. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Jadi ini ya. Gujun mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Bab 902 sisi lain. Setelah Zhao Yuanjia dan yang lainnya mengetahui bahwa Tiani Zans mengenal Fendi Zanders, mereka semua mulai menjilat Tiani Zans. Karena Fendi Zanders mengalahkan begitu banyak orang demi Tiani Zans hari ini, mereka merasa bahwa hubungan antara Tiani Zans dan Fendi Zanders pasti tidak biasa. Jadi mereka semua menganggap Tiani Zans sebagai kesempatan untuk berhubungan dengan Fendi Zanders, dan semua orang mulai mengambil inisiatif untuk menyenangkan Tiani Zans, dan memperkenalkan kontak mereka di dunia hiburan kepada Tiani Zans secara gratis. Zhao Yuanjia berinisiatif mengundang Tiani Zans untuk makan. Tentu saja makanan kali ini sangat berbeda dengan makanan sebelumnya. Para bos itu sangat menghormati Tiani Zans, dan Tiani Zans langsung merasa tersanjung. Dia debut selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Kalian pasti tahu kalau bintang wanita di industri hiburan ini tidak ada bedanya dengan gadis-gadis di klub di mata para bos besar ini. Mereka sama sekali tidak menganggap serius bintang-bintang ini, jadi mereka tidak terlalu menghormatinya. Namun kali ini, Tiani Zans akhirnya menyadari perasaan dihormati oleh para bos tersebut. Dan Sister Pan adalah manajer yang sangat cerdas, dia tahu bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh Fendi Zanders. Jika bukan karena mereka salah memahami hubungan antara Tiani Zans dan Fendi Zanders, Tiani Zans tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Jadi Sister Pan selalu menyebutkan betapa baiknya hubungan antara Tiani Zans dan Fendi Zanders, disengaja atau tidak, dan para bos yang hadir memperlakukan Tiani Zans dengan lebih antusias. Saat itu sudah lewat jam 10 malam. Tiani Zans akhirnya kembali ke hotel. Setelah memasuki kamar, Tiani Zans menendang sepatu hak tingginya ke samping dan berbaring di tempat tidur dengan ekspresi sangat lelah di wajahnya. Setelah Sister Pan melihat pemandangan ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, Nona Zans, bisakah Anda memperhatikan citra Anda? Jangan lupa identitas Anda.
Apa identitas saya? Saya hanya orang biasa. Saya hampir kelelahan hari ini. Saya tidak menyangka setelah sekian lama mengalami masalah, keadaan akan menjadi seperti ini. Jawab Tiani Zan ringan. Tidak peduli apa, kamu harus memperhatikan citramu. Aku punya firasat kamu mungkin populer kali ini. Jika bos menjanjikanmu sesuatu, jika itu bisa direalisasikan, pasti tidak ada bintang di industri hiburan yang bisa bandingkan denganmu. Suster Pan berkata dengan sangat gembira. Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata Sister Pan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Sister Pan, apakah karena Fendi Zanders orang-orang itu menyanjung saya? Omong kosong, jika bukan karena Fendi Zanders, bagaimana orang-orang itu bisa memberimu sumber daya secara gratis? Saudari Pan mau tidak mau menatap Tiani Zans dengan tatapan kosong. Tetapi setelah Tiani Zans mendengar kalimat ini, ada kilatan aneh di matanya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, tetapi Saudari Pan, saya baru mengenal Fendi Zanders kurang dari sehari, dan kami berdua bahkan bukan teman. Tapi kamu terus berbicara tentang betapa baiknya hubungan kita, bukankah kamu berbohong? Bibiku, apakah kamu bingung? Siapa yang tahu kalau kamu mengenal Tuan Zanders? Jika kami tidak memberitahumu, mereka masih bisa bertanya pada Tuan Zanders. Aku tidak bilang kamu adalah pacar Tuan Zanders hari ini. Bagus sekali, kata Nona Pan perlahan. Tapi, Tiani Zans membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda dan Tuan Zanders baru mengenal satu sama lain kurang dari sehari, tapi saya tahu Tuan Zanders pasti tertarik pada Anda. Kalau tidak, mengapa dia membantu Anda? Jangan khawatir, ini adalah pemberian Tuhan. Kesempatanmu, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu akan sia-sia. Sister Pan buru-buru menghiburnya lagi. Tiani Zans mengedipkan matanya yang berair, dan kemudian berkata dengan nada bingung, Sister Pan, tahukah kamu siapa Fendi Zanders ini? Mengapa begitu banyak bos besar yang memperlakukannya dengan sangat hormat? Dan mereka tahu setelah saya bertemu Fendi Zanders, semua orang datang untuk menyenangkan saya, menurut saya ini luar biasa, bukan? Saya tidak tahu siapa Fendi Zanders ini. Dia seharusnya menjadi putra dari keluarga besar di Huaxia, bukan? Hanya saja dia terlalu rendah hati. Jika bukan karena Tuan Zhao mengenalnya, saya benar-benar tidak akan dapat melihat bahwa Fendi Zanders adalah seorang laki-laki. Generasi kedua yang kaya. Nona Pan berkata perlahan. Bagaimanapun, Sister Pan hanyalah agen kecil. Dia biasanya memiliki sedikit kontak dengan hal-hal itu di dunia bisnis. Wajar jika tidak mengetahui urusan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders terlalu kuat. Bahkan orang-orang seperti Zhao Yuanjia pun menghormatinya, dan Wang Hong berlutut untuk meminta maaf padanya. Ini menunjukkan bahwa latar belakang identitas Fendi Zanders jelas tidak sederhana. Tiani Zans berkata perlahan. Anda harus tahu bahwa bos seperti Zhao Yuanjia dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di mata Tiani Zans, tetapi Zhao Yuanjia selalu memperlakukan Fendi Zanders dengan sikap seperti itu, sulit membayangkan apa latar belakang Fendi Zanders. Sungguh mengerikan. Di mata Tiani Zans, keluarga besar yang lebih menakutkan dari Zhao Yuanjia harus dianggap sebagai keluarga kaya di seluruh Tiongkok, setidaknya itu harus berada di peringkat 50 besar. Memikirkan hal ini, Tiani Zans dan Sister Pan saling memandang dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Nona Zans, Anda mungkin telah melewatkan kesempatan emas kali ini. Sister Pan ragu-ragu sejenak, lalu mendesah pelan. Kesempatan apa? Sedikit kebingungan melintas di mata Tiani Zans, dan dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Kamu melewatkan kesempatan bagus untuk menikah dengan keluarga kaya. Saudari Pan menjawab tanpa daya, lalu melanjutkan, keluarga Fendi Zanders jelas tidak sebanding dengan orang kaya yang biasa kita temui. Fendi Zanders masih sangat muda, dan dia bisa membuat orang seperti Zhao Yuanjia menundukkan kepala. Sebagai pengikut, jika Fendi Zanders mengambil alih keluarganya dan mengambil kendali bisnis dalam keluarga, betapa menakutkannya Fendi Zanders saat itu. Jika Anda bisa menikah dengan Fendi Zanders, maka tidak ada seorang pun di industri hiburan yang dapat bersaing dengan Anda. Pada saat itu, bahkan bos perusahaan Anda pun akan menghormati Anda. Tahukah Anda itu? Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata Sister Pan, sedikit penyesalan muncul di matanya. Fendi Zanders tampan, sangat terampil, dan yang terpenting adalah latar belakang keluarganya sangat menakutkan. Di mata Tiani Zans, ini hanyalah kesempatan sempurna.
Tapi Fendi Zanders terlalu rendah hati, dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakjubkan, ini hanyalah plot yang hanya muncul di drama TV. Jika kamu melewatkannya, kamu harus melewatkannya. Jika kita berdua tidak ditakdirkan, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, itu akan sia-sia. Tiani Zans tidak bisa menahan diri untuk menghibur dirinya sendiri dengan lembut. Nona Zans, Anda tidak perlu khawatir, Huaxia sangat besar, saya pikir kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Zanders lagi, dan belum terlambat bagi kita untuk memikirkan cara. Setelah itu semuanya, Nona Zans, kamu sangat cantik. Suster Pan berkata sambil tersenyum. Apakah kecantikan ada batasnya? Setelah beberapa tahun lagi, aku mungkin tidak bisa membandingkannya dengan gadis-gadis muda dan cantik itu. Tiani Zans berkata dengan ekspresi tak berdaya. Bab 903. Setelah mendengarkan penjelasan Fendi Zanders, Gu Jun, Wang Xiaowan, Su Tian, Yang Yingying dan lainnya juga mempercayai pernyataan Fendi Zanders. Mereka merasa Zhao Yuanjia, Wang Hong dan lainnya menganggap Fendi Zanders sebagai Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, jadi mereka sangat menghormati Fendi Zanders. Tetapi Gu Jun, Wang Xiaowan dan yang lainnya merasa bahwa Fendi Zanders palsu, dan cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh Zhao Yuanjia dan yang lainnya. Jika Zhao Yuanjia dan yang lainnya mengetahuinya, akhir hidup Fendi Zanders pasti akan sangat menyedihkan. Jadi untuk amannya, mereka tidak berencana untuk kembali ke resor, tetapi berencana untuk berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Gu Jun dan yang lainnya, dia langsung kembali ke kota Jiangcheng dengan bus. Setelah kembali ke Jiangcheng, Fendi Zanders tidak memilih untuk segera pulang, melainkan naik taksi ke rumah Ye Juechen. Karena sudah seminggu penuh sejak Fendi Zanders terakhir kali mengirimkan bahan obat kepada Ye Juechen. Menurut kesepakatan antara Ye Juechen dan Fendi Zanders akan datang ke Ye Juechen untuk magang seminggu kemudian. Pengetahuan Fendi Zanders tentang resor pasti telah menimbulkan banyak masalah bagi Gu Jun dan yang lainnya, tapi untungnya orang-orang ini akhirnya mempercayai penjelasan Fendi Zanders. Sebaliknya jika Gu Jun dan yang lainnya mengetahui identitas Fendi Zanders, Feng tidak tahu bagaimana caranya menjelaskannya kepada mereka. Ketika Fendi Zanders tiba di rumah Ye Juechen, waktu sudah lewat jam 8 malam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Fendi Zanders berdiri di depan rumah Ye Juechen dan melihat sekilas, dan menemukan bahwa gerbang halaman terbuka, yang berarti Ye Juechen seharusnya sudah kembali, jadi Fendi Zanders langsung masuk ke halaman. Mungkin karena hari sudah larut, jadi Ye Juechen dan Yuan Bao tidak ada di halaman, tapi lampu di kamar menyala. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung ke pintu dan mengetuk pintu dengan ringan. Silahkan masuk. Suara Ye Juechen terdengar. Fendi Zanders mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk ke kamar. Dia melihat Ye Juechen duduk di kursi dan membaca buku, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, seolah dia sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Fendi Zanders. Orang tua Bao, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku datang mencarimu 2 hari yang lalu, tapi kamu tidak ada di rumah. Fendi Zanders berjalan ke sisi Ye Juechen dan mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Saya pergi ke Provinsi Nanyu dan bertemu dengan beberapa teman lama. Ye Juechen tidak menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, dan menjawab langsung. Kamu masih punya teman? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Juechen, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Alasan mengapa Fendi Zanders mengatakan ini bukanlah lelucon, tapi dia terkejut dari lubuk hatinya, karena dia sudah mengenal Ye Juechen begitu lama, dan dia belum pernah melihat orang lain datang mencari Ye Juechen. Feng merasa seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Beberapa teman yang saya temui ketika saya masih muda, tetapi sekarang kontak saya lebih sedikit. Ye Juechen tampaknya tidak marah, dan menjawab dengan sangat tenang. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, menurut perjanjian sebelumnya antara kita berdua, saya membantu Anda menemukan bahan obat itu, dan kemudian Anda menerima saya sebagai murid magang, dan Anda meminta saya untuk datang kepada Anda dalam seminggu. Sekarang 1 minggu telah tiba, bisakah kamu menerimaku sebagai murid magang? Ye Juechen menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan ringan, lalu bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu yakin ingin memujaku sebagai gurumu? Tentu. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Lalu kenapa kamu ingin memujaku sebagai guru? Ye Juechen terus bertanya. Apa lagi yang bisa? Aku hanya ingin belajar sesuatu darimu, dan menggunakannya untuk melindungi diriku di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Fendi Zanders berkata perlahan.
Tapi kamu harus berpikir jernih, begitu kamu menjadi muridku, kamu mungkin menghadapi beberapa bahaya. Aku, murid Ye Juechen, tidak semudah itu. Ye Juechen berkata dengan ringan. Bagaimana apanya? Fendi Zanders memandang Ye Juechen dan mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya pikir saat itu, ketika saya seusia Anda, saya berkeliaran di sungai dan danau, dan menjalin dendam dengan banyak pejuang. Para pejuang itu selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam dari saya, tetapi sekarang saya telah pensiun ke pegunungan dan hutan, mereka tidak dapat menemukan saya. Ketemu, mereka bukan lawan saya, tetapi jika Anda menjadi murid saya, maka orang-orang ini mungkin akan merepotkan Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata dengan serius. Sangat berbahaya menjadi muridmu. Fendi Zanders berkata dengan ekspresi yang sepertinya tidak bisa berkata-kata. Jika sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang, selama kamu tidak menjadi muridku, orang-orang ini tidak akan mengganggumu. Ye Juechen menambahkan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas ketika aku sedang mencari bahan obat untukmu? Apa maksudmu dengan memberitahuku hal-hal ini sekarang? Lalu bahan obat yang kutemukan untukmu tidak ditemukan dengan sia-sia. Atau tidak? Fendi Zanders menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Kamu tidak sia-sia. Ye Juechen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, dan ramuan ini tidak ditemukan untukku, tetapi untuk kamu. Temukan sendiri. Fendi Zanders menatap mata Ye Juechen dengan sedikit kebingungan, mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Ye Juechen tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders, tapi mengeluarkan kotak obat dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Apa ini? Fendi Zanders mengambil kotak obat dan bertanya pada Ye Juechen dengan ekspresi bingung. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Provinsi Nanyu untuk mencari seorang alkemis. Alkemis itu adalah teman yang saya temui ketika saya masih muda. Keberuntungan Anda tidak buruk. Orang tua itu masih hidup dan belum mati. Saya memintanya untuk mengambil bahan obat yang kamu temukan. Dimurnikan menjadi pil. Ye Juechen berkata perlahan. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Ye Juechen, lalu buru-buru membuka kotak obat, dan menemukan bahwa memang ada pil hijau di dalamnya. Ramuan itu memancarkan semburan cahaya hijau, yang terasa sangat ajaib. Saat sedang mencari bahan obat, Fendi Zanders mendengar Mengdi berbicara tentang alkemis dan pil, tapi ini pertama kalinya Fendi Zanders melihat pil asli. Apa gunanya pil ini? Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen dengan nada bingung. Ramuan ini disebut pil Pei Yuan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan fisik seseorang. Anda tidak cocok untuk berlatih seni bela diri karena kekurangan gizi dan terlalu banyak bekerja, tetapi jika Anda memakan pil Pei Yuan ini, maka tubuh Anda akan meningkat pesat dan bakat fisikmu akan meningkat pesat pada saat itu. Bahkan jika kamu tidak memujaku sebagai guru, itu juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas tempurmu sendiri. Orang-orang dan bahkan prajurit tingkat rendah seharusnya tidak memiliki pengaruh besar masalah. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Bab 904. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Ye Juechen, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tanpa sadar menatap ramuan di tangannya, dan kemudian berkata dengan ekspresi bingung, ramuan ini sangat ajaib. Ada begitu banyak hal menakjubkan di dunia ini, kamu hanya tidak mengetahuinya. Ye Juechen menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin setelah saya meminum pil ini, itu akan membuat saya lebih kuat, bukan? Itu tidak membuat Anda lebih kuat, tetapi dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda secara signifikan. Ye Juechen mengoreksi. Lalu bagaimana aku tahu kalau yang kamu katakan itu benar? Bagaimana jika kamu berbohong padaku dan itu racun? Fendi Zanders berkata dengan nada sedikit waspada. Untuk apa aku berbohong padamu? Ye Juechen tidak marah karena kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan sangat tenang. Kamu sebenarnya tidak perlu berbohong padaku, tapi ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Fendi Zanders melihat pil di tangannya. Dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders berpikir bahwa Ye Juechen tidak akan menyakitinya, tetapi dia telah bertemu terlalu banyak pembunuh akhir-akhir ini, dan dia tidak dapat menjamin bahwa Ye Juechen benar-benar dapat dipercaya. Dan Ye Juechen memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ekspresi serius, jika aku benar-benar ingin menyakitimu, maka aku bisa membunuhmu sekarang.
Menurut keahlianmu saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika aku ingin membunuhmu. Sulit. Mendengar perkataan Ye Juechen, Fendi Zanders tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Juechen. Dia merasa apa yang dikatakan Ye Juechen sangat masuk akal. Bagaimanapun, Fendi Zanders bahkan tidak bisa mengalahkan Yuan Bao sekarang, apalagi Ye Juechen dirinya sendiri, jadi Ye Juechen benar-benar ingin bunuh diri, tidak perlu menyisihkan lingkaran sebesar itu. Aku bisa memberimu waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Lagi pula, jika kamu menjadi muridku, bahaya di sekitarmu pasti akan meningkat. Aku memberimu ramuan ini sendiri. Apakah kamu meminumnya atau tidak, itu semua tergantung padamu. Aku tidak akan memberimu saran apapun, jadi kamu bisa meminum ramuan ini dulu, kembali dan pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Setelah Ye Juechen melihat Fendi Zanders ragu-ragu sepanjang waktu, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia merasa Ye Juechen tidak akan menyakitinya. Sekarang semakin banyak bahaya di sekitarnya, dan semakin cepat dia menjadi murid Ye Juechen, semakin baik kekuatannya. Semakin awal peningkatannya. Dan lain kali Fendi Zanders bertemu dengan para pembunuh yang dikirim oleh Rockefeller, Fendi Zanders tidak akan merasa malu. Saya makan. Fendi Zanders berkata kepada Ye Juechen dengan suara rendah. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Ye Juechen memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya dengan tenang. Pikirkan tentang itu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil dari kotaknya, memandang Ye Juechen dan bertanya, aku akan segera memakannya, kan? Iya. Ye Juechen mengangguk dan menjawab. Panggil. Sambil memegang ramuan itu, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya tampak sedikit gugup. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanyalah orang biasa. Sebelum bertemu Ye Juechen, Fendi Zanders bahkan tidak mengetahui keberadaan prajurit, apalagi keberadaan pil. Meskipun Fendi Zanders mengetahui keberadaan obat mujarab tersebut, dia belum pernah meminum obat mujarab tersebut, jadi Fendi Zanders masih sedikit khawatir. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan efek samping? Fendi Zanders masih tampak sedikit khawatir dan bertanya pada Ye Juechen. Tapi Ye Juechen menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu apakah ramuan ini memiliki efek samping. Lagi pula, saya belum pernah meminumnya, tetapi Anda dapat yakin, Anda pasti tidak akan mati setelah meminum ramuan ini. Paling-paling, itu hanya sedikit penderitaan. Ambillah. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu menderita? Efek utama ramuan ini adalah menghilangkan kotoran di tubuhmu dan meningkatkan kebugaran fisikmu, tetapi jika kamu ingin memperbaiki tubuhmu, kamu harus sedikit menderita. Ye Juechen menjelaskan tanpa lelah. Lupakan saja, percuma mendengarkanmu berbicara terlalu banyak sekarang, apa aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku memakannya? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu langsung mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah melemparkan obat mujarab ke dalam mulutnya, Fendi Zanders merasa seolah-olah dia telah memakan obat Tiongkok yang paling pahit di dunia. Kepahitannya hampir membuat orang ingin meludahkannya, namun Fendi Zanders akhirnya menahannya. Menolak dorongan ini, dia mengertakkan gigi dan langsung menelan pilnya. Setelah meminum obat mujarab, Fendi Zanders menggerakkan tubuhnya sebentar, tetapi tidak melihat adanya perubahan. Jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan bertanya pada Ye Juechen, orang tua, apakah kamu membodohiku? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Apakah menurutmu ini acara TV? Diperlukan setidaknya setengah jam agar obat mujarab masuk ke tubuhmu, jadi jangan khawatir. Ye Juechen dengan enggan menjawab Fendi Zanders. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menatap Ye Juechen dan bertanya, oke, sekarang saya telah meminum pilnya, dan saya telah melakukan semua yang Anda minta. Bolehkah saya meminta Anda membantu saya sekarang? Guru. Aku baru saja memberitahumu bahwa jika kamu benar-benar memujaku sebagai gurumu, itu mungkin membawa bahaya bagimu. Apakah kamu yakin masih ingin memujaku sebagai gurumu? Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata perlahan. Tentu saja aku yakin. Fendi Zanders mengangguk tanpa memikirkannya, dan kemudian melanjutkan, aku telah menyia-nyiakannya begitu saja. Banyak upaya untuk menemukan bahan obat dan meminum pil untuk Anda. Bukankah kamu hanya ingin memujamu sebagai guru? Apakah kamu akan bertobat? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan menarik kembali kata-kata saya hanya ingin melihat apakah Anda benar-benar ingin memuja saya sebagai guru.
Ye Juechen berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya benar-benar ingin memujamu sebagai guruku. Fendi Zanders berkata kepada Ye Juechen dengan ekspresi sedikit tidak berdaya. Baiklah kalau begitu, karena kamu benar-benar ingin memujaku sebagai gurumu, maka berlututlah dan sembahlah aku. Ye Juechen berkata perlahan. Berlutut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Juechen, dia tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Apa, Pak Tua, kita sudah begitu akrab, bisakah kita menyelamatkan langkah berlutut?" Ye Juechen langsung menggelengkan kepalanya. Aturan apa? Kenapa saya belum pernah mendengar aturan seperti itu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Prajurit magang harus berlutut dan memberi hormat. Ye Juechen berkata kepada Fendi Zanders dengan sungguh-sungguh.